Assalamualaikum, selamat malam. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara merakit jalur kabel pengisian aki mulai dari spool jalan, kiprok, dan akinya pada motor Yamaha Jupiter Z, Yamaha Mio, atau Yamaha Pega ZR. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, ini kebetulan motornya motor Jupiter Z ya para brother semua. Ini untuk di jalur pin soket kiproknya kebakar nih. Sekalian saya akan bikin tutorialnya ya, cara merakit yang baik dan benar. Oke, kita akan coba kenalan untuk di jalur warna kabel pada pin soket kiprok atau regulator. Nah, di sini para brother semua harus tahu, untuk tipe motor yang sudah saya sebutkan barusan, itu ada 4 warna kabel ya. 2 merah, 1 putih, 1 hitam, dan 1 kuning. Oke. Yang merah ini adalah arus keluaran dari kiprok atau regulator. Biasanya masuk menuju ke plus aki. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini ada 2. Satu akan masuk menuju ke jalur lampu utama, ke jalur kunci kontak ya. Mohon maaf. Jadi sekali lagi, di satu kabel ini, kabel warna merah ini, itu akan masuk menuju ke jalur sebelum masuk ke kunci kontak melalui sikring. Nah, ini. Oke, itu satu. Nanti saya akan cek ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada kabel warna putih. Untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan atau stator. Ini pastikan para brother semua itu harus ada arusnya. Nah, untuk di ukuran yang ini, untuk jalur pengisian dari spool jalan, itu di video saya sebelumnya ya, cara menentukan spool pengisian pada motor yang bagus atau sudah lemah. Itu hampir setiap motor sama. Kita setel di bagian multitester di angka 50 volt AC dan hasilnya harus mencapai 12 sampai 15 volt AC. Nah, ketika di kabel warna putih ini kurang dari 12 volt AC, misalkan di angka 10 ke bawah atau misalkan di angka 20 ke atas ya. Nah, maka permasalahan adalah di bagian spool jalan yang overpool. Kalau misalkan 10 ke bawah itu spool lemah, kalau misalkan di angka 20 ke atas maka spool pengisiannya yang overpool, jadi melebihi arus. Oke, 2 sudah ya kita jelaskan. Nah, selanjutnya di sini ada kabel warna hitam. Nah, untuk kabel warna hitam ini adalah sebagai jalur massa atau groundnya pada motor yang tipe saya sebutkan tadi ya di atas, yaitu Yamaha Jupiter Z, Pega ZR, atau Yamaha Mio. Itu sama semua. Ini kabel hitam jalur massa atau ground. Pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor. Oke. Dan ini bisa terparalel misalkan ke jalurnya negatif aki. Ya, seperti itu ya. Intinya ini adalah massa. Pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, satu lagi di sini ada kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai jalur utama penerangan atau lampu. Nah, untuk gulungannya ini dari spool jalan ya, atau dari stator. Nah, ketika para brother semua mengalami lampu yang redup, biasanya spool lampunya atau gulungan lampunya yang sudah lemah. Oke, di sini saya akan kembali ke tutorial yang awal ya. Jadi kita akan rakit jalur pengisian aki mulai dari spool jalan, kiprok, dan akinya. Oke, langkah pertama setelah kita mengenali di bagian jalur warna kabel, kita siapkan kiprok berikut pin soketnya. Nah, ini untuk kiproknya saya gunakan kiprok merek Takayama ya. Kalau misalkan di Yamaha yang original itu 5TL. Ini aplikasikan bisa dengan menggunakan punyanya motor Honda Beat Karbu atau Vario Karbu, itu hampir sama. Oke. Kita mulai dari bawah sebelah kiri ya. Nah, di pin soket kiprok ini. Oke. Ini untuk di bawah sebelah kiri. Biasanya ini adalah sebagai jalurnya jalur lampu ya.
Ini mohon maaf untuk warna kabelnya imitasi. Ini punyanya motor Honda Grand atau Suprapit ya, atau Legenda. Ini warnanya persis atau sama seperti ini. Oke, putih, merah, kuning, hijau. Nah, ini sekali lagi untuk jalur warnanya mohon maaf ya, ini imitasi. Oke, kita mulai rakit kabel warna kuning dulu ya. Kita jalur lampunya kita rakit dulu. Nah, untuk jalur lampu para brother semua, nanti untuk jalur pengisian akinya saya terakhir ya. Nah, untuk jalur lampu biasanya di tipe motor Yamaha itu posisinya ada di sebelah bawah kiri. Nah, ini biasanya berwarna kuning ya. Nah, posisinya di sini. Jadi kita tinggal gabungkan atau kita sambung saja. Ini kita sambung ya ke sini. Jangan lupa ini kita kasih lem salisi ban ya. Yang penting ini aman, nanti kita akan bungkus. Oke, jalur lampu posisinya di sini. Di bawah sebelah kiri. Ini warna kuning. Nah, dari spool lampu masuk ke kiprok atau regulator, dan dari regulator itu nantinya akan keluar lagi lewat kabel warna kuning ini ya. Ini akan masuk menuju ke saklar on off kalau misalkan ada yang saklar on off-nya. Nah, kalau misalkan tidak ada saklar on off-nya, maka ini akan langsung masuk menuju ke jalur saklar jarak jauh dan dekat. Oke, itu satu. Ini pastikan harus ada arusnya ya untuk jalur lampu. Oke, kemudian di atas sebelah kiri. Nah, ini aslinya untuk tipe motor Yamaha seperti Jupiter Z, Yamaha Mio atau Yamaha Jupiter Jupiter MX ya. Atau juga motor Honda Beat Karbu, Vario Karbu itu hampir sama. Ini berwarna hitam ya. Ini aslinya berwarna hitam. Nah, berarti kita gabungkan dengan kabel warna hitam yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Nah, posisinya di sini, di atas sebelah kiri. Oke. Nah, ketika di kabel ini, kabel warna hitam ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor ya, itu akan mengalami masalah di jalur pengisian aki yang tidak akan normal, dan juga lampu itu akan cepat mati ketika RPM tinggi ya, atau misalkan ketika digas tinggi. Gara-gara di jalur massa atau groundnya kiprok ini kabel hitam tidak nempel ke bodi atau rangka motor ya. Jadi silakan pastikan ini nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, ini posisinya ada di sebelah kiri atas. Oke, ini berwarna hitam ya para brother semua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba gabungkan kabel warna kuning ya. Putih, untuk kuning udah. Nah, ini putih. Putih dari spool jalan ini ya. Untuk kuning dan putih ini keduanya dari spool jalan. Kuning sebagai jalur lampu, kalau putih sebagai jalur pengisian. Nah, untuk kabel warna putih dari spool jalan ini pastikan harus ada arusnya. Nah, para brother posisikan kita sambung berada di pin soket atas sebelah kanan. Nah, berarti masuknya ke sini. Jadi harus benar-benar masuk ke sini. Oke, kita coba sambung. Nanti kita amankan ya pakai salisi ban di bagian ini sambungannya. Oke, jalur pengisian dari spool jalan atau stator kita sambungkan atau kita gabung masuk menuju ke bagian pin soket atas sebelah kanan. Nah, berarti sini. Oke, ini untuk arusnya arus AC ya. Sebelum masuk ke kiprok itu arusnya arus AC. Nah, kemudian satu lagi di bawah sebelah kanan. Ini adalah aslinya kabel warna merah. Nah, untuk kabel warna merah ini
itu adalah jalur yang keluaran dari kiprok atau regulator, dan nantinya akan terparalel masuk menuju ke aki. Nah, dari aki ya, maksudnya dari plus aki itu akan masuk menuju ke kunci kontak, tapi melalui sikring atau push ya, push. Nah ini, jadi ketika ada konsleting di bagian kabel, yang putus itu adalah sikringnya. Oke, jadi posisi di sebelah kanan bawah ini adalah jalur keluaran dari kiprok, arusnya arus DC. Ini untuk memastikan bagus atau tidaknya kiprok ya, untuk pengisiannya. Kita bisa cek hidupkan motor ini, cek pakai multitester, setel di angka 50 volt DC, dan ukuran hasilnya itu harus mencapai 12 sampai 15 volt DC. Kalau kurang atau lebih dari angka yang sudah saya sebutkan barusan, berarti kiproknya ini bermasalah. Tapi kita dengan syarat jalur pengisian dari bawah ya, kabel warna putih yang ini di atas sebelah kanan, nah yang ini itu bagus. Oke, jadi kita gabungkan. Nah biasanya di motor Yamaha Jupiter Z atau Yamaha Mio ini ada dua kabel ya. Nah ini, karena ini sudah diganti pin soketnya, jadi kita tinggal gabungkan saja ke sini. Oke. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama ya para brother semua. Atau di bawah deskripsi saya akan tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Oke, ini udah tersambung. Sekarang kita akan coba cek ya. Nah, cara pengecekannya saya gunakan lampu riting atau lampu sen seperti ini. Ini kabel warna merah aslinya ya, kabel warna merah 2. Nah ini keluaran dari kiprok, dan ini biasanya terparalel juga dari plus aki ya, langsung sini. Oke, ini dua kabel. Satu adalah yang dari keluaran plus aki ya. Ini satu keluaran dari plus aki. Terus yang satunya ini adalah yang menuju ke bagian sebelum masuk ke kunci kontak. Jadi terparalel. Oke, cara ceknya seperti ini. Nah, ini kita coba tempel satu di sini ya. Nah, ini tanpa kunci kontak di on kan, itu harus standby ya, lampu riting maksudnya harus hidup. Terus yang satu kita tempel ke kabel warna hitam. Nah, ini hidup ya para brother semua. Jadi sekali lagi untuk cara pengecekannya seperti itu. Nah, kemudian ketika ini di bagian kabel hitamnya itu tidak hidup ya, maksudnya dicek pakai lampu riting ini, kabel hitam ketika kita tempel di satu kabel lampu riting ini ke kabel hitam ini tidak hidup, maka permasalahan ada di bagian kabel warna hitam, berarti ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor jalur masanya. Nah, untuk memastikan kita coba tempel ke rangka. Nah ini hidup ya. Kalau misalkan ini nggak hidup, nah berarti permasalahan ada di sini. Kalau ini hidup ya, berarti untuk jalur masanya itu bagus. Oke, nah sekarang kita akan coba, kita akan lepas untuk sikring ini. Nah ya, ini pastikan arusnya harus sampai di sini ya para brother semua. Oke, oh berarti ini ya. Nah ini satu kita coba tempel ke kabel warna hitam aja. Ini harus hidup langsung. Nah ya, kalau misalkan kita cek di satunya di tempat sikring yang ini pasti akan mati karena sikringnya kita lepas. Nah jadi seperti itu ya para brother semua, cara merakit jalur kabel pengisian aki pada motor Yamaha Mio, Yamaha Jupiter Z atau Yamaha Predator, Yamaha Jupiter MX ya, yang tahun 2009 sampai 2012. Seperti itu caranya. Oke, jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya. Semoga channel ini bisa berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak, dan apabila ada yang ditanyakan sekali lagi tulis di kolom komentar.
Oke, selamat malam dan salam otomotif.